Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Karena tak payahlah kita nak bahas berapa lama. Yang penting Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kita tidur. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Mestilah salah seorang daripada kamu ini yang pergi ke bandar untuk membeli makanan, falyanzur ayyuha azka. Ta'aman, dan yang akan pergi turun ke bandar beli makanan hendaklah memilih jenis makanan yang suci dan halal. Di sini kita mendapatkan gambaran daripada kisahnya Allah. 309 tahun tak makan, tak minum, tak kebili air. Wala buang air kecil, wala buang air besar saat dia tidur. Siapa yang tekan itu semua organ di dalam untuk tidak berlaku seperti yang berlaku kepada manusia? Siapa satu hari boleh tahan tak pergi ke beli air? Hatta orang tak makan pun pergi beli air juga. 309 tahun. Bangun, baru mereka rasa lapar. Ingin menggambarkan waktu masa tidur di bawah riayahnya Allah. Di bawah jagaannya Allah, yang kawal, yang kontrol Allah. Ketika hidup balik dan hukum alam yang ada pada manusia, kalau hidup itu perlu makan, perlu rehat, perlu pergi beli air dan seterusnya, berlaku kepada orang tersebut. Tapi masa tidur, ia adalah bukan sembarang tidur, bukan normal tidur. Kalau normal tidur, dia akan bangkit pergi beli air. Tapi karena tidur ini super istimewa, Allah yang jaga, maka semuanya seperti mana dia boleh jaga 309 tahun tak bangun, dijaga segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, untuk menggambarkan bahwasanya kalau ini Ashabul Kahfi tidur saja, tak perlu pergi beli air, tak perlu makan, tak perlu minum, di surga orang tak ada pergi beli air. Macam mana kita makan dan minum? Ashabul Kahfi tidur tak pergi beli air boleh di dunia, apalagi di surga. Yang mana surga tidak sama sistem dengan di dunia. Wahakadha, gambaran yang Allah tunjukkan kepada manusia dengan keajaiban dan kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat apa saja kepada makhluknya. Katanya, ada yang pertama. Yang kedua, falyanzur ayyuha azka. Kamu salah seorang pergi turun, pergi beli makan dan carilah makanan yang halal. Kalimat azka ta'aman. Azka, bersih. Makanan ini bersih yang dimaksudkan adalah makanan itu halal. Makanan halal, ia bukan hanya makanan disembelih dengan cara yang halal. Bukan hanya makanan yang tidak diharamkan, tetapi sumber pembelian makanan pun juga dipastikan daripada sumber yang halal, sehingga pembelian makanan pun juga halal. Ayat ini menggambarkan juga bahwa Ashabul Kahfi pada ketika itu masih berfikir bahwa zaman yang mereka ketika bangkit daripada tidurnya adalah zaman masih dikuasa pemerintah yang kufur kepada Allah. Karena mereka dipaksa untuk kufur. Dan pasar mereka menjual barangan-barangan yang tak peduli, tak ada halal, tak ada haram, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia disembelih, kalaupun disembelih, yang menyembelih bukan orang yang beriman kepada Allah. Dengan begitu makanannya akan menjadi makanan yang haram walaupun disembelih, karena menyembelih bukan Islam. Maka Ashabul Kahfi di sini concern kepada pemakanan yang halal. Yakni kalau kamu beli makanan di bandar, pastikan makanan yang kamu beli itu halal. Jika sembelihan-sembelihan yang ada pada ketika itu adalah semuanya menyembelih adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, maka makanannya haram, jangan kamu beli. Beli yang halal, gandum atau buah atau apa saja yang memang tidak ada unsur haram pada makanan tersebut. Di sini kita memahami sifat seorang beriman adalah memastikan kepada makanannya adalah makanan yang halal. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang makanan. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bentuk perintah. Suruh makan, suruh minum. Kulu washrabu. Makanlah kamu dan minumlah kamu.
Sementara masalah makan dan minum ini adalah hal yang daruri. Hal yang memang tidak boleh tidak, manusia itu mesti makan dan minum. Kalau itu adalah satu ketetapan yang ada pada manusia perlu makan dan minum, kenapa mesti disuruh untuk makan dan minum sementara itu adalah hal yang biasa dan semua orang makan dan minum? Apa hikmah di sebalik Allah suruh manusia makan dan minum sementara itu adalah hal yang common dilakukan oleh manusia? Seperti bernafas, manusia bernafas. Tapi tidak ada sini bernafaslah kamu. Bergeraklah kamu. Pada makan dan minum diperintahkan oleh Allah, kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Karena pada makanan itu bagi seorang muslim dan mukmin tidak melihat makan pada aspek keperluan perut untuk makan. Tetapi melihat kepada makan dan minum implikasi pada makan. Objektif perintah Allah untuk makan. Apa sebab ada perintah kita untuk makan? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan kepada kita tentang makan dan minum. Katanya kulu minat thayyibat. Makanlah kamu makanan yang thayyibat. Thayyibat baik. Dalam ayat yang lain halalan thayyiba. Yang halal dan yang baik. Ayat ini berbicara tentang selektif dalam kita makan dan tidak gelojoh dalam semua bantai makan. Kita diperintahkan untuk memilih karena pada makanan kesannya kepada tubuh badan itu sangat penting. Sumber penyakit itu berpunca daripada makanan. Lemah untuk beribadah juga berpunca daripada makanan. Merosak organ dalaman juga berpunca dengan makanan. Oleh kerana makanan itu bukan sekedar makan dan ia mempunyai implikasi kepada tubuh badan yang dengannya akan terjejas ibadah atau terlaksana dengan baik, maka diambil berat di dalam Al-Quran tentang makan. Kulu minat thayyibat. Makanlah kamu daripada makanan yang halal dan baik. Orang itu kalau ada penyakit diabetes, kemudian di depannya ada biryani gam, wa illa nasi mandi, wa illa durian musangking, wa illa makanan-makanan yang boleh menaikkan dia punya penyakit. Pada zat makanan itu dia halal. Mau duriannya, mau musangkingnya, mau biryani gamnya atau apa sajalah. Makanan itu pada zatnya halal. Tapi dia tak baik bagi pemakan. Tapi kalau orang itu tak ada masalah penyakit diabetes, silakan saja. Itu justru memberikan manfaat kepada dia untuk mendapatkan energi. Jadi di sini diperintah di dalam Al-Quranul Karim untuk kita memilih selektif dalam pemakanan dengan mengukur keperluan kita pada tubuh badan untuk kita memilih pada pemakanan kita. Inna li badanika 'alaika haqqan. Badan kamu ada hak untuk kamu jaga dengan rehat dan juga makanan yang sehat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a ibnu Adama wi'aan syarran min batnihi." Tidaklah anak Adam itu memenuhi bekas yang lebih berbahaya berbandingkan daripada perutnya sendiri. Katakan perut ini baitud da', sarang penyakit. Kalau tidak dijaga makanan. Sebab apa yang tak masuk dalam perut? Pagi tadi roti canai masuk perut. Dengan teh tarik masuk perut. Lepas itu kopi. Lepas itu sirap. Lepas itu air. Lepas itu tembikai. Lepas itu durian. Lepas itu tengah hari tom yam. Lepas itu ayam. Lepas itu kemana semua pergi? Tempat yang sama.
Jadi tempat ini menerima semua yang masuk. Dia tak memilih. Sebelum masuk tuh kita yang pilih. Oleh sebab itu diperintahkan untuk memberikan haknya perut untuk menghadam yang mudah. Kenapa kita kalau makan tak boleh telan terus? Kita kena kunyah dulu. Supaya penghadaman di dalam tidak menyusahkan kepada perutnya. Bila ia tidak jaga, belum umur pun sudah belum terlalu tua, sudah macam-macam penyakit ada kepada orang itu. Berpunca daripada tidak menjaga makanan. Tipe kesehatan itu ada dalam kita punya agama. Bukan dalam YouTube itu dokter berbicara. Itu walaupun dia berbicara berdasarkan dengan pengalaman yang ada pada ilmunya, kita dalam Islam sudah ada. Kulu minat thayyibat. Makanlah kamu daripada makanan yang halal dan baik. Tidaklah anak Adam itu memenuhi bekas yang amat berbahaya melebihi daripada perutnya sendiri. Cukup anak Adam itu kalau makan luqaimat. Luqaimat tasghir, memperkecil suapan. Luqmah itu suap. Luqaimah suapan kecil. Artinya apa? Jangan terus dihentam, mulut ini akan jadi highway. Terus masuk ke dalam. Masuk sikit, kunyah. Masuk dalam. Masuk sikit, kunyah. Masuk dalam. Jadi dalam ini ketika proses, dia mudah. Katanya abridu ta'amakum. Kalau makanan panas, sejukkanlah makanan itu. Bukan sejuk sampai sejuk, tapi yang tidak sampai kalau nak makan mulut dah tak boleh nak disuruh sejukkan. Apa sebabnya? Karena berbahaya. Dan dalam hal ini kita diajar tips pemakanan ada dalam syariat, ada dalam Islam, sangat teliti, sangat tepat untuk menjaga kesehatan seseorang. Katanya cukuplah anak Adam itu bila makan luqaimat, beberapa suapan kecil. Yuqimna sulbahu, hanya sebagai alas pada perutnya. Yuqimna sulbahu, yakni alas perut. Yakni apa maknanya? Kalau perut itu ada tingkatannya, yang paling bawah. Maknanya jangan kenyang sangat. Ya kan? Ingkan walabud, kalaupun mesti makan banyak, fathuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasih. 1/3 makannya, 1/3 minumnya, 1/3 untuk nafasnya. Coba kita tengok gaya hidup kita dalam pemakanan. Kita dihidangkan dalam satu masa, dalam satu meja, 3 jenis minuman. Panas, sejuk, tidak panas, tidak sejuk. Kopi, sirap, air putih. Belum lagi makanan yang dihidangkan. Faham dong? Jadi kita perlu ada penjagaan kepada kita tubuh badan melalui pemakanan. Wafil ayat, dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kamu makanan yang halal dan baik, dan beramallah dengan amal yang baik. Dikaitkan tentang makan dengan amal. Supaya seseorang ketika makan makanan, tidak hanya fokus kepada lezatnya makanan ini. Tapi ini makanan menjadi sebab kepada yang makan energi untuk dia beramal lebih. Sebahagian salihin dahulu kalau makan makanan korma itu dihitung berapa biji korma yang dimakan. Kalau 100 korma 100 rakaat. Ikut berapa banyak korma yang dimakan. Fahada pentingnya dalam menjaga pemakanan. Baik itu sumber rezeki yang kita dapat untuk membeli atau makanan yang kita makan adalah yang bersih. Azka ta'aman. yakni makanan yang suci. Falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf